fitrni amin. Faslun ya la. Faslun wa amma usulul fiqhi bugiyatul mustaqlah. Fa amma usulul fiqhi fahiyal adillah allati yubna 'alaiha al-fiqhu. Nah, adapun makna dari usul fikih, fahiya maka itu usul fikih, al-adillah dalil yang yubna dibentuk atau dibangun, alaiha atas itu dalil, al-fiqhu segala fikih hukum. Nah, jadi apabila hukum itu terbentuk daripada satu dalil, nah dalil itu ngaranya usul fikih. Nah, usul fikih. Nah, jadi cara Imam Syafi'i mengeluarkan hukum dengan hukum-hukumnya yang sudah ada dalam fikih itu berdasarkan usul fikih. Itu. Jadi kan jangan beranggapan apabila ada ashab dari Syafi'iyah yang pendapatnya itu berbeda dengan Imam Syafi'i sehingga ikam mengatakan oh ini membantah Imam Syafi'i, ini bukan Syafi'iyah karena pendapatnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Kada. Selama orang itu masih memakai dalil atau kawaid dari ampun Imam Syafi'i, maka itu masih diakui imam madhab Syafi'iyah. Nah, itu kodenya, rumusnya lah. Seperti siapa? Imam Syafi'i mewajibkan tasarruf zakat itu kepada asnafus samaniyah. Sekarang kan kada lagi, ya lah. Lalu oleh Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani, sidin membolehkan hanya kepada satu orang, iyalah. Walaupun hanya satu golongan, walaupun hanya satu orang pulangan. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kan berdasarkan kawaidnya Imam Syafi'i. Al-masyaqqat tajribu taysir. Musyaqqat sudah mencari nang budak tu ada lagi. Nah, lalu bisa ditinggalkan. Lalu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ma la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Nah, itu metode kaidahnya Imam Syafi'i diterapkan oleh Ahmad bin Musa bin Ujail Yamani sehingga fatwa itu masih Syafi'iyah. Nah, karena fatwa Syafi'i saat itu memang asnafus samiyah masih relevan, masih berkesesuaian, tapi di kemudian hari seiring asnafnya berkurang di satu tempat, nah ini kada relevan lagi ditetapkan asnafus samaniyah. Nah, lalu mungkin hanya ada beberapa orang, lalu Ahmad bin Musa bin Ujail memfatwakan menurut kaidah Imam Syafi'i tersebut, al-maisur la yasqutu bil ma'zur, ya sudah 2-3 orang cukup bisa, atau bahkan hanya satu orang, satu golongan bisa. Itu. Seperti siapa lagi? Imamnya siapa? Imam Syekh Abi Yusuf. Itu dari kalangan Hanafiyah. Madhab Hanafi kada boleh Imam Abi Hanifah itu menjual wakaf, tidak boleh. Tapi oleh Syekh Abi Yusuf sidin membolehkan. Ini bertentangan nih. Apa nang bertentangan? Hukum. Bertentangan hukum itu kada apa-apa, kada masalah. Karena hukum di masa itu di masa sekarang berbeda. Al-ahkam yataghayyar bi taghayyuri ahwal wal azman. Hukum itu berubah tergantung situasi dan kondisi. Bisa berubah hukum. Nang penting kawaidnya tetap, dasar usul fikih dan kawaidnya tetap, maka masih dikatakan orang itu ala madhabihi al-qawim, atas madhab mereka ulama-ulama yang lurus. Bahkan Syekh Abi Yusuf menetapkan boleh menjual wakaf. Seandainya Abi Hanifah hidup di masaku sekarang, pasti sidin memfatwakan fatwa yang sama. Wani kayak itu. Kenapa? Karena fatwa Abi Yusuf itu berdasarkan kawaidnya Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu kadang meninggalkan hukum, tapi yang ditinggalkan kepada kita usul fikih lawan kawaid fikih itu mentah. Kawaid fikih atau kawaid usul dan kawaid fikihnya. Nah, itu yang kita cerna, itu yang kita pelajari. Kalau ika mempelajari hukumnya lapah. Hukum hari-hari lain, hari-hari, dan setiap individual lain. Hukumnya makan babi ngapa hukumnya? Haram. Nang sekong ada haram, mutar. Kan ada makanan lain dan kada makannya mati. Nah, berubah-ubahlah hukum. Makanya pelajari kawaid. Dengan setiap kawaid itu bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, jadi kompleks kawaid itulah.
majemuk, bisa komprehensif kemana-mana, secara menyeluruh bisa ditetapkan. Nah itu ikan paham ya kawan. Makanya mestinya awal dipelajari itu usul fikih dulu, baru fikihnya. Nah, cuman kini telanjur beri di kampung-kampung melajarakan fikihnya. Lalu ketika terdapat hukum kada boleh kini kada boleh beluasan. Nah ini orang yang kada paham lah, kada paham. Makanya kita cerdaskan masyarakat, kita cerdaskan. Jangan mempelajari hukum, mempelajari kawaid usulnya. Itu masyarakat biasa. Sungguh ironis seorang guru kada mengerti kawaid, kada mengerti usul. Ironis. Apa ironis tuh? Aib. Aib. Plang nyampaikan hukum, plang nyampaikan hukum. Kan tahu hukum nang orang beheri, nang sifatnya furu'iyah, nang hukumnya itu bersifat labil. Sifat hukum itu kadada, hukum itu nang final sifatnya ada. Nah, karena furu'iyah lah, kadada final. Tapi kalau nya sudah usul ya kayak sembahyang wajib ya, itu sudah usul itulah. Ada kawan diganggu gugat lagi. Juhur 4 rakaat ada tentu, siapa tahunya jamak dan kasar 2 rakaat aja. Nah. Kita belajar usul fikih inilah, bujur-bujur, apalagi orang mengaji lah, orang menuntut ilmu, guru-guru harus bisa bujur mengerti. Kadang bila terdapat hadis, oh hadisnya ini, kadang tahu hadisnya itu umum. Nah, sementara di luar ada hadis yang khusus, maka terapkan hadis yang khusus. Makanya kita tuh ada kawal langsung ke hadis, langsung ke Quran, kecuali seorang ahli hadis lah. Bis. Wa ma yatawassalu bi ilal adillah ala sabilil ijmal. Dan usul fikih itu ialah ma yatawassalu bi madalil atau ma cara yatawassalu bihi, yang menghubungkan dengan itu ma ilal adillah kepada dalil ala sabil ijmal, nang jalan itu secara global. Nah itu usul fikih lah. Wal adillah huna, dalil-dalil di sini apa maksud dalil di sini? Nang al adillah allati yubna 'alaiha al fiqh, atau dalil yang menjadi dasar daripada fikih. Nah itu usul fikih. Bes. Dalilnya itu khitabullah azza wa jalla wa khitabu rasulih wa af'alihi wa iqrarihi wa ijma'il ummah wal qiyas wal baqa' ala hukm al-titiklah. Khitabullah azza wa jalla artinya kalam Allah taala. Khitab, arti khitab itu tawajjuhul kalam. Allah menganjahkan, mengandahkan, menghadapkan kalamnya. Iya Al-Quran kalam. Atau kitabu rasulih, hadisnya Rasulullah. Wa af'ali, af'alnya Rasulullah. Wa iqrari, iqrarnya Rasulullah. Atau hamiyah, keinginan Rasulullah. Nah itu bisa termasuk kategori hadis. Dan wa ijma'il ummah dan qiyas. Nah itu dalil Quran, hadis. Hadis itu bisa ucapan, khitab, atau bentuk perbuatan Nabi, atau iqrar, ketetapan Nabi, takrir bahasa kita, atau ijma'ul ummah, umatnya itu bersepakat. Nah dan qiyas. Nah. Wal baqa ala hukmil asli inda adami hadil adillah. Nah ketika ketiadaan dalil, kadakawa mencariakan dalil untuk menghukumkan, hukumnya ini apa? Maka hukum itu al-baqa ala hukmil asal, tetapkan atas hukum asal. Ujar kita ishab. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Menetapkan hukum yang telah lewat dilanggengkan ke masa sekarang selama kada dalil nang memalingkan kepada dalil asal tadi. Asalnya halal, al aslu fil asya'al ibahah, boleh, kecuali dalil nang memblokade, menentang dari kebolehan dalil ini haram, makruh. Nah maka bisa dipakaikan itu dalil. Itu maksud fikih inilah. Kalau orang belajar hukum itulah, belajar hukum itu, filsafat hukum lah, usul fikih ini, filsafat fikih.
Jadi mengerti dasar fikih itu kayak apa, dibentuk dasar itu kayak apa. Lalu kada musalah lagi, paham? Ceklah. Wa inda adamil hadil adillah ngapa al-baqa ala hukmil asli. Wafatil alim fi haqqil amah, dan fatwa orang alim diperlukan atas orang nang awam. Nah jadi ketika kada ada dalil lah, kada ada dalil, maka al-baqa ala hukmil asli, menetapkan atas hukum asal ketika ketiadaan dalil, dan ketika ketiadaan dalil dan fatwa orang alim terhadap orang awam. Cuma orang awam tuh nah diambil tuh apa dalilnya, yaitu fatwa ulama. Nah, fatwa ulama. Sudah kalah semalam di anak keempat ada itu babul qadha di pesantren Lamoen. Babul qadha, bab menghukumkan orang wala yajuzul ibta bi ghairi madhhabi muqallidih. Nah itu. Ini orang betakun dia. Ini orang betakun. Ketika orang betakun itu berarti orang hajat kada? Hajat. Itu pendapat nang asahnya kada boleh memfatwakan dengan fatwa selain madhab nang betakun. Yang betakun Syafi'iyah jawab dengan madhab Syafi'iyah. Ini ketika orang betakun berarti hajat betul. Tapi ketika orang kada betakun, kada hajat pula, layaklah kita menganjurkan dengan selain madhab nang ditaklidnya. Mimmabil aula tidak. Ketika orang betakun tuh indal hajat nih, bahkan darurat pertanyaannya itu ya kan, kada boleh kita memfatwakan yang memakai kal asah lah, kada boleh memfatwakan dengan fatwa selain madhab yang ditaklitinya. Orang Syafi'i betakun jawab dengan madhab Syafi'i. Nah, apalagi orang kada betakun-takun, nah berarti kada hajat. Lebih kuat kita tidak dibolehkan menyampaikan madhab yang selain madhab dari yang ditaklitnya. Kayak pada menyuruh orang berhilah. Hah? Bujur kah? Salah kah? Salah. Berhilahnya kan ada salah. Cara kita menyuruh, cara kita berhilahan wae. Intinya proyek selesai. Proyek duit. Ini orang betakun aja nih kada boleh kita fatwakan dengan selain madhabnya. Padahal ini hajat. Orang kada betakun hajat lah. Nggak, apalagi darurat kada kita suruh bahilah hikam. Aku jadi lillahi ta'ala aja bagus. Harus 90-an. Ayo, tegawi lah. Pada tegawi proyek. Nah menerima sugi-sugi orangnya. Udah sah toh. Aku kada pernah menyarankan orang bahilah. Tapi kalau orang hendak minta aku gawi ya kan. Udah pernah. Itu mazhabnya tuh. Ada aja kalau yang membolehkan. Mencari-cari itu ada taruh saya tadungin halal. Cari taruh itu gini. Selain baby. Ingatkanlah. Nang kakak itu tuh masyarakat gertahu lah. Sekarang dah kayak ikam, nikam nah calon tapakai beritaan ini masyarakat. Jangan sekali-kali mencari keuntungan dari segi materi atau apapun dengan cara nang memanfaatkan ma'akalan masyarakat atau nang kada diri dari Allah Ta'ala. Jangan. Ikam cari-cari jalannya ada terus saya jalannya dapat duit. Ikam dengan jalan yang halal dicari-cari dipaksakan. Ikam makanan ke anak bini ikam. Jangan salahkan Allah karena anak bini ikam membela-bela. Gawian anak pun dikira mau alim. Seorang beri makan dengan nang tadung deh. Ya kan? Nah itu aja efeknya tuh minta panglah Allah. Rezeki nang halal dengan sebab nang halal. Iyalah. Ingatkan tuh nah. Cair-cair aja dia, cuman halal apa kada? Kalau halal thayyib apa kada? Saja. Ini pacangan nang kita makan tuh apa?
ke anak bini kita tuh. Kulu mimma fil ardi, kulu ngapa? Makanlah oleh kami fil ardi halalan thayyiban, nang halal lagi thayyib. Nah lain nang bukan segi makanan mah teh. Ayo kurang lebih menukar paket kayak kamu kurang lebih itu. Nukar ngapa ka sebida motor kau kurang lebih. Tapi bukannya aku mahalalakan juga lah. Ini nang harus thayyib nang kita makan dah. Nang thayyib artinya sifat itu thayyiban tu wara, mensehatkan tapi wara. Jangan nang tamak bentuknya. Kadang kita makal-akal orang dapat, efek orang dapat. Nah kayak itu tuh tamak ada gini. Tamak dimakan ke anak seorang, lalu anak membela-bela kayaknya. Nah salah siapa? Salah seorang. Wala talumanna illa nafsak. Itu aja perhatikan itulah. Ini aku nagesan makan, kamu makan anakku. Masa aku menggawi nang kayak ini? Nah itulah. Perhatikan, jangan main efek-efek nang kayak itulah. Masang status Allah Ta'ala lah di status. Soalnya ada aja sekali ya. Mun seorang bayi Allah Ta'ala tuh jangan bang status tuh semua orang hanya saya, ya kalah. Hanya saya seorang yang melihat. Innama asku besi wa uzni ila status. Hanya saya statusnya itu Allah Ta'ala tuh. Ya Allah Ta'ala. Semua orang tuh. Kadang orang melihat, kadang momen melihat aja dicat. Allah. Ada nanganya aku bisa orangnya ada masalahnya lah. Gawian nang itu. Lihat orang ke Makkah, pasang gambar Makkah. Mudahan aku tak ke Makkah juga. Ya Allah. Jadi langsung sabar aja. Wah, ya sabar aja. Sohot jegam sabar aja. Jadi jangan belese, jangan tolawas bang sabar ya tak. Jagalah duit nang kakak itu tuh nah. Bisa orang pacangan makan, apa nang dimakan tuh perintah halalan thayyiban, nang jangan tomak, jangan meepek. Guruku ini betul ahli nahu. Mentor gue tuh ahli nahu. Tapi sini sufi. Ada pernah tomak ke orang? Bapak kan mengaji lawan kaji tasawuf sufi, tapi orangnya tamak. Nah ini gawian seorangnya. Nah, gawian orangnya tuh nah merasa sidin bapak pada itu nih abdi kayak pada lok bau jen dek. Pernah ikan mendengar sin tamak dek? Udah pernah. Aib disidin, aib disidin, aib disidin. Kenal bahu disidin. Gawi disidin. Ya Allah. Begawi itu ya tamak juga mereka rezeki, tapi terpuji kalau tamak fi aidin nas itu mazmum, tercela. Bes. Wa awwalu ma yabda'u bil kalam ala khitabillah khitabu Rasulullah, dan awal-awal yang nampak bil kalam atas kitabnya Allah Ta'ala dan kitabnya Rasulullah li'annahuma aslu lima siwa huma mil adillah, karena itu asal bagi selain keduanya dari dalil. Jadi mau Al-Quran hadis itu asal, jadi selain itu ijma'ul ummah, qiyas, nah dan sebagainya itu adalah bersumber dari Quran hadis juga. Ati Allah wa Rasul, taati oleh kalian Allah dan Rasul, Quran hadis. Wa ulil amri minkum, dan ulil amar minkum, pemerintah. Nah itu letaknya setelah Quran hadis, berarti nang sesuai dengan Quran hadis. Fa in tanaza'tum bainahuma faruddu ilallah. Nah namunnya tanaza' maka kembalikan kepada Allah, itu dalil qiyas. Wa yadkhulu min dzalika aqsamul kalam wal haqiqah wal majaz wal amru wan nahyu wal umum wal khusus wal mujmal wal mubayyan wal mafhum wal malzum wan nasikh wal mansukh. Masuk dari demikian itu dalil berbagai macam kalam seperti hakikat ka, majaz ka, amar ka, nahi ka, umum, khusus masuk bertahan. Summal kalam, nah ini yang dibahas nih. Sul fikih ini bang dibahas dia. Oh ini kalam khas, dahulu akan atas am. Oh ini kalam mubayyan, dahulu akan atas kalam mujmal. Oh ini kalam mansukh, dahulu akan atas kalam nasikh, dahulu akan atas kalam mansukh. Nah itu
Summal kalam, kemudian pembahasan fi af'ali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa iqrarihi, dan ikrar ketetapan Nabi li annahuma yajriyani majra aqwali fil bayan, karena af'alnya perbuatan Nabi dan ikrarnya Nabi itu berlaku seperti perkataan Nabi dalam segi penjelasan. Jadi arti hadis itu bisa qaul, bisa af'al, bisa takrir. Kalau dia kitab lain itu bisa lagi hamiyah, keinginan Nabi. Summal kalam fil akhbar li anna bi taril ma'rifati madzakari maf'al wal af'al. Nah, adapun pembahasan dari segi akhbar wa fil khabar, ya, kabar, bahasa informasi itu tarik, itu akhbar, itu tarikun, satu metode ila ma'rifati madzakarna, kepada mengenal yang kita sebutkan mil aqwal dari ucapan, wal af'al daripada perbuatan Nabi. Summal kalam fil ijma', kemudian pembahasan atas ijma' itu apa? Li annahu sabata kaunu dalilan, karena ijma' itu bisa ditetapkan menjadi dalil bi khitabillah, dengan Al-Qur'an, wa khitabi rasulih wa anhuma. Ya, ta'aqqad daripada Quran hadis terjadilah itu ijma'. Jadi ijma' itu kadang mungkin bersalahan daripada Quran lawan hadis. Summal kalam al qiyas li annahu sabata kaunu dalilan bima dzakara adillah. Qiyas itu pun juga tetap menjadi dalil dengan apa yang disebutkan daripada dalil. Wa ilaiha yustanad, dan kepada itu adillah, qiyas ini yustanad, bisa dijadikan sandaran. Nah, qiyas ini raddul asli, ilhaqul far'i bil asli. Nah, menghubungkan yang furu' kepada asal. Nang furu' ini kada ada dalilnya, cuman ilat sama, alasannya sama. Nah, itu bisa dikiaskan nang kada berdalil ini kepada orang nang ada dalil dengan catatan alasannya sama. Di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan lawan mak, heh, cih, gitu. Karena itu menyakiti, alasannya menyakiti mama. Nah, dengan hal nang demikian, kayak mencubit kawitan, beludah di hadapan muka kawitan, adalah dalilnya haram atau halal? Ada dah lah. Cuman itu apakah menyakiti kawitan? Menyakiti, sama alasannya. Nah, maka dihubungkan kepada ada dalil cih tadi, maka keluar hukumnya yang bersamaan, yaitu hukumnya haram. Nah, itu kias bahasa kita. Bes. Dikit lagi. Thumma nadhkuru hukmal asya' fil asal, kemudian kami sebutkan di sini akan hukum sesuatu lah. Hukumul asya' qabla ta'tariha al-ahkam al-khamsah al-madhkurah anifan wal wujub nadab. Nah, jadi hukum-hukum nang 5 macam tadi, li anal mujtahid innama yabza'u ilaihi 'inda adami hadil adillah, karena para ijtihad ahli mujtahid itu mereka yabza'u, terkejutlah kepada mujtahid ketika ketiadaan ini dalil. Jadi kalau ada dalil, bisa mereka menggunakan qiyas. Summa nadhkuru fatihal alim, kemudian kami sebutkan fatwa-fatwa orang alim, wasifat al-mufti wal mustafti. Di kitab sini akan bagaimana sifat orang yang berfatwa dan orang yang difatwakan. Lianna innama yasiru tariqan lil hukmi ba'dal ilmi ba'da ma dzakarna, karena itu bisa membawa kepada satu jalan untuk mengeluarkan hukum setelah adanya keilmuan. Summa nadhkuru ijtihad wa ma yata'allaqu bi insyaallah taala, kemudian kami bahas kayaknya di sini pembahasan ijtihad dan apa yang berhubungan ijtihad insyaallah. Kemudian babu aqsamil kalam, masuk kita. Nah, kalam dulu.